Ini adalah bagian bawah polybag yang saya perlihatkan kepada teman-teman. Jadi dalam satu polybag tersebut saya hanya menanamnya paling banyak 2 batang saja. Selebihnya juga banyak yang 1 batang seperti dalam video ini. Namun hasilnya sudah sangat rimbun dan banyak sekali percabangannya. Dan saya akan kasih tahu bagaimana caranya membuat tanaman ini menjadi subur dan tentu saja menghasilkan. Oke ya teman, ini adalah panen kemangi kita. Ini satu pohon berada di polybag. Sengaja ini tanaman kemangi ini saya budidayakan atau saya tanaman di polybag, dan ini adalah satu batang saja. Panennya sudah cukup seperti ini. Ini dari polybag tersebut tanaman kemangi saya panen teman-teman, dan nanti akan saya kasih tahu penjelasannya tentang budidaya tanaman kemangi media polybag, bagaimana cara tanaman tersebut bisa gemuk ya teman. Ini adalah tanaman-tanaman kemangi yang saya tanam berjejer antara polybag 1 dan polybag lainnya. Kurang lebih di sini ada 8 sampai 7 polybag ini teman-teman, dan ini alhamdulillah sekali hasilnya sangat memuaskan. Terlihat di sini teman-teman ya. Ini banyak sekali ragamnya yang akan saya sampaikan di sini. Jadi teman-teman mohon disimak baik-baik agar nanti tidak gagal paham dalam budidaya tanaman kemangi. Oke ya, kita lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali di sini dengan saya Edi Rahmat. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman kemangi menggunakan polybag dan hanya menggunakan perbanyakan dengan stek batang teman-teman. Di sini adalah media yang saya siapkan, yaitu 50%-nya tanah biasa dan 50%-nya adalah kotoran hewan atau disebut kohe. Yang saya gunakan di sini adalah kohe dari kotoran kambing. Perbandingannya adalah 50% atau 1:1. Kemudian tanah-tanah tersebut kita masukkan dalam polybag. Saya gunakan polybag ukuran 20x30. Setelah tercampur, kemudian kita basahi media tersebut dengan supaya lembab ya teman, supaya lembab seperti ini. Dikit-dikit saja sudah cukup. Lalu kita padatkan sedikit menggunakan alat pengaduk kalau seperti saya ini. Lalu kita persiapkan media, lalu kita siapkan tanam. Untuk batang kemangi kita ambil saja di sebelahnya seperti ini teman-teman. Kita pilih yang batang agak tua. Oke ya, seperti ini caranya. Lalu kita kurangi bagian daunnya untuk mengurangi penguapan, ataupun kalau teman-teman tidak ada batang kemangi bisa dari bekas ataupun dari sisa yang kita beli dari pasar teman-teman ya. Tapi usahakan tanaman tersebut masih dalam kondisi yang segar atau fresh agar potensi untuk tumbuhnya lebih baik. Dan ini kita langsung tancapkan saja di sini seperti ini teman-teman. Kita buat lubang kecil, kita tancapkan aja. Kemudian setelah itu kita padatkan di tepiannya. Lalu setelah semua proses ini kita taruh di tempat teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian nanti setelah ditaruh tempat teduh, kita akan membuktikan apakah sudah ada perakaran setelah berada di tempat teduh kurang lebih selama 1 minggu. Dan ini adalah setelah 1 minggu teman-teman, kita akan buktikan dan kita lihat apakah sudah ada pertumbuhannya. Kita cek ya teman-teman bareng-bareng. Ternyata memang di ini akar perakaran sudah ada, terlihat teman-teman ya. Di sini saya kasih tahu teman-teman kalau memang dia tumbuh seperti ini akarnya. Ini adalah bukti bahwa stek kemangi tersebut adalah berhasil teman-teman dengan adanya perakaran. Terlihat teman-teman ya, di sini adalah pembuktiannya. Akar-akar tersebut sudah ada. Kembali kita kembalikan lagi dan kita akan kembali lagi ditaruh di tempat teduh karena ini masih pada fase pertumbuhan. Lalu kita padatkan kembali teman-teman. Tadi hanyalah sekedar contoh untuk membuktikan bahwa ini adalah benar-benar benih, terbukti dengan adanya akar. Setelah kurang lebih 3 minggu tanaman itu akan terus tumbuh seperti ini teman-teman, dan kita hanya perlu perawatan saja. Perawatan di sini dimaksudkan penyiraman air. Kita tinggal mengeceknya saja. Kalau memang dia kurang lembab kita bisa menambahkan air. Kalau dia memang hujan atau basah kita tidak perlu menambahnya ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita jangan lupa untuk selalu memadatkan pada bagian tepiannya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan ini adalah sesi kelanjutannya, kita sudah bisa melakukan pruning atau pemangkasan di sesi ini. Sebab tujuan dari pruning atau pemangkasan tersebut supaya pertumbuhan tunasnya menjadi bagus. Saya hanya menggunakan alat gunting ya untuk melakukan pruning teman-teman.
Ini seperti ini saja sudah cukup. Jadi teman-teman itu kuncinya adalah setiap kali tunas baru teman-teman segera mempruningnya atau memangkasnya, karena dengan semakin sering di pruning atau dipangkas ini tanaman kemangi tersebut tentunya akan semakin banyak cabang ya, seperti ini. Ini udah panen-panen awal teman-teman ya. Panen awalnya seperti ini, meskipun sedikit tapi kita sudah bisa memanennya untuk konsumsi sendiri. Ya teman, ini adalah saat-saat yang sering kita tunggu atau kita nantikan, dimana kita sudah bisa memulai panen kemangi. Di sini udah mulai rimbun, daunnya terlihat sangat lebar teman-teman ya. Daunnya lebar, ini berarti kemangi-kemangi kita itu memang masih muda teman-teman ya. Dan ini kita sudah bisa panen perdana lumayan banyak teman-teman. Kita akan nanti coba hitung ada berapa biji ya dalam skala 1 polybag dan hanya 1 batang. Cukup lumayan teman-teman, cukup banyak ini. Kalau ini sudah bisa menjadi lebih dari 2 ikat ini, saya rasa seperti ini. Kita cek aja bareng-bareng di sini teman-teman. Kita sambil panen sekaligus pruning. Inilah hebatnya tanaman kemangi itu teman-teman. Setiap kali kita pruning, kita akan mendapatkan hasil ganda setelah panen yang selanjutnya teman-teman, seperti itu. Dan kita tidak perlu menanamnya kembali, karena tanaman ini akan selalu seperti ini teman-teman, tergantung perawatan yang kita lakukan teman-teman untuk hasil maksimal ya. Ini luar biasa sekali khasiatnya kohe. Jadi dalam skala produksi itu di video sebelumnya saya menggunakan kohe kotoran ayam, tapi kalau di skala polybag ini saya menggunakan kohe kotoran kambing untuk pupuk organiknya teman-teman ya. Dan juga ukuran polybag saya gunakan adalah 20 kali 30 teman-teman, dan tingginya kurang lebih 25 cm teman-teman ya, dengan perbandingan tanahnya 1:1 seperti pada awal-awal video yang sudah saya sampaikan tersebut. Ini hasilnya lumayan sekali teman-teman, memang mantap sekali ini. Budidaya tanaman kemangi ini selain untuk konsumsi juga bisa menjadi cuan atau ide usaha seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam video-video sebelumnya. Luar biasa teman-teman, ini dari satu pohon teman-teman, dari satu polybag ya. Dan masih ada lagi seperti ini setelah di pruning seperti itu. Nah ini banyak sekali teman-teman. Nah itu dari polybag yang tadi itu, yang satu polybag tadi itu gemuknya seperti ini. Ini medianya juga hanya kotoran kambing sebagai pupuk dan campuran tanah. Sangat puas sekali teman-teman, sangat mudah, dan saya yakin teman-teman di sana pun juga bisa ya melakukannya. Ini polybag yang sudah saya tanamin kemangi dan bisa dinikmati hasilnya, walaupun hanya skala polybag, tapi alhamdulillah sekali panennya cukup bagus teman-teman. Bahkan ada di beberapa pohon di sini sudah berbunga dan tidak saya pruning ya. Kita akan cek bareng-bareng di sini. Kita akan cek bagian belakangnya teman-teman. Ini tampak sekali di sini polybag tersebut hanya ada satu batang saja, tapi rimbunnya sudah sangat luar biasa teman-teman. Akan saya perlihatkan ke teman-teman bahwa polybag ini isinya hanyalah paling banyak 2 batang dan kebanyakan 1 batang saja ya teman-teman. Kita sembari sharing tentang pengalaman kita dalam berbudidaya kemangi, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi usaha atau inspirasi menanam buat teman-teman sekalian, karena nilai jual dari kemangi ini cukup lumayan untuk di daerah saya, dan tentu saja perawatannya pun sangat mudah teman-teman, dan teman-teman tinggal mempraktekannya saja. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya mohon maaf juga kepada para senior di sana. Di sini tidak ada maksud saya untuk menggurui atau apa, hanyalah sekedar berbagi pengalaman. Ini ya teman-teman ya, hanya satu batang saja, tapi rimbunnya sudah seperti ini teman-teman. Alhamdulillah sekali ya. Oke ya teman, dari saya rasa cukup sekian berbagi pengalaman ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Juga saya mohon maaf kepada para suhu dan para senior di sana. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.